5 pelatih dipecat gara-gara Sinteyong latih timnas Indonesia. Sinteyong per Januari 2020 aktif membesut timnas Indonesia, baik itu senior, U23 maupun U19 atau U20. Dalam perjalanannya itu, Sinteyong membawa timnas Indonesia meraih berbagai kemenangan. Di saat bersamaan, kemenangan itu berdampak buruk bagi pelatih tim lawan. Sejumlah pelatih harus rela kehilangan jabatan karena kalah dari timnas Indonesia racikan Sinteyong. Lantas siapa saja pelatih yang dimaksud? Berikut 5 pelatih yang dipecat gara-gara ulah Sinteyong. Damien Hertog, pelatih timnas Arab Saudi U19. Timnas Indonesia U19 asuhan Sinteyong pernah beruji coba dengan timnas Arab Saudi U19 racikan Damien Hertog di Kroasia pada September 2020. Berstatus juara Piala Asia U19 pada tahun 2018, timnas Arab Saudi U19 gagal menaklukkan timnas Indonesia U19. Meski sempat unggul 3-0, Arab Saudi ditahan timnas Indonesia dengan skor 3-3. Kelar pertandingan, Damien Hertog langsung dipecat Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Ia dipecat karena dalam 2 laga uji coba sebelumnya, Arab Saudi juga mendapat hasil buruk, yaitu tumbang 2-3 dari Bulgaria dan diempaskan Kroasia 3-4. Tan Cheng Ho, timnas Malaysia. Tan Cheng Ho kehilangan jabatan sebagai pelatih timnas Malaysia kelar Piala AFF 2020. Jabatan itu hilang karena Malaysia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Salah satu penyebab Malaysia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2020 karena tumbang 1-4 dari timnas Indonesia di laga pamungkas grup B. Sejak saat itu, Sinteyong selalu membawa timnas Indonesia di berbagai kelompok umur menang atas Malaysia. Cheng Ho telah mengadakan diskusi dengan manajemen FAM dan menyatakan niatnya untuk mundur, menyusul kegagalan pasukan lolos ke semifinal di Piala AFF 2020. Kata Saifuddin Abu Bakar, selaku Sekjen FAM, mengutip dari media Malaysia, semuanya bola pada hari Senin, 3 Januari 2022. Tatsuma Yoshida, pelatih timnas Singapura. Bukan cuma Tan Cheng Ho yang menjadi korban racikan Sinteyong di Piala AFF 2020. Pelatih asal Jepang, Tatsuma Yoshida kehilangan jabatan sebagai pelatih timnas Singapura setelah sang tim asuhannya disingkirkan timnas Indonesia di semifinal. Namun, Tatsuma Yoshida bergerak cepat. Tak lama setelah meninggalkan Singapura, Tatsuma Yoshida dipercaya menangani klub Liga 2 Jepang, Ventrovet Kofu. Berikutnya, Vítězslav Hlavička, pelatih timnas Kuwait. Vítězslav Hlavička bukanlah pelatih sembarangan. Ia pernah memenangkan Liga Republik Ceko bersama Slovan Liberec pada tahun 2005-2006 dan juga pernah melatih Sparta Praha tahun 2013-2014. Namun pemahaman taktik Hlavička yang luas tak berarti apa-apa di hadapan Sinteyong, sebab Hlavička harus rela melihat skuad asuhannya Kuwait kalah 1-2 dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Kekalahan itu memaksa Kuwait gagal lolos ke Piala Asia 2023. Dinh Denam, pelatih timnas Vietnam U20. Dinh Denam menjadi nama terakhir yang dipecat gara-gara ulah Sinteyong. Ia dipecat karena timnas Vietnam U20 kalah 2-3 dari timnas Indonesia U20 di matchday pamungkas grup F, kualifikasi Piala Asia U20 2023. Kekalahan itu sebenarnya masih meloloskan Vietnam ke Piala Asia U20 2023. Namun, Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF memiliki target tinggi. VFF melihat Dinh Denam sulit merealisasikan keinginan mereka, yakni meloloskan Vietnam ke Piala Dunia U20 2023. Karena itu, Dinh Denam dipecat oleh VFF dan Dinh Denam bisa dibilang terkena karma. Mengingat pada Juli 2022, ia diduga menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain tidak ngotot saat bersua timnas Thailand U19 demi lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022, sekaligus menyingkirkan timnas Indonesia U19 pada waktu itu. Well, demikian berita bola hari ini. Bagaimana komentar Anda? Terima kasih sudah menyimak. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista.